ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين والمسلمات rahimakumullah, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Imam, para alim ulama, pengurus masjid, tokoh masyarakat, orang tua kami, guru-guru kita semua, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib Masjid Izzatul Islam Grand Wisata Bekasi, yang insyaallah kita senantiasa mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke masjid, ke rumah Allah, karena kita tahu kebesaran Allah. Ketika seseorang tahu kebesaran Allah, keagungan Allah, kekuasaan Allah yang maha besar, maka dia akan berusaha untuk taat kepada Allah. Sehingga syarat kita menjadi orang beriman, harus hati kita betul-betul mantap yakin atas kebesaran dan keagungan Allah. Tidak boleh sedikit pun ada keraguan atas keagungan dan kebesaran Allah. Bagaimana kita akan mampu taat kepada Allah kalau kita sendiri tidak yakin atas kebesaran Allah dan janji-janji Allah? Bagaimana kita akan meninggalkan maksiat ketika kita sendiri belum yakin atas kebesaran Allah dan janji-janji Allah? Maka kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah harus mantap yakin, seyakin-yakinnya atas kebesaran, keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang yakin atas kebesaran Allah, keagungan Allah, maka dia akan berusaha untuk menjadi kekasih Allah. Dia berusaha mencintai dan dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Allah Maha Besar, karena dia tahu Allah Maha Kaya, karena dia tahu Allah punya segala-galanya. Maka dia berusaha bagaimana dia mendapatkan cintanya Allah. Kalau kita mengaku orang beriman dan kita merasa diri kita orang yang berakal, pasti kita akan ingin untuk menjadi kekasih Allah. Kenapa kita ingin menjadi kekasih Allah? Karena kita tahu Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah punya segala-galanya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seseorang, Allah Subhanahu wa taala undang Jibril alaihi salatu wassalam dan umumkan kepada Jibril bahwa Allah cinta kepada fulan dan Allah perintahkan Jibril untuk cinta kepada dia. Idza ahabba Allahu 'abdahu nada Jibril alaihi salam, ya Jibril inni uhibbu fulanan fa'ahib. Ketika Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seseorang hamba, Allah panggil Jibril alaihi salatu wassalam dan Allah katakan, wahai Jibril, aku cinta kepada dia. Aku cinta kepada fulan bin fulan, wahai Jibril. Maka kamu harus mencintainya, wahai Jibril. Fa yuhibbuhu Jibril. Maka Jibril saat itu cinta kepada dia. Kenapa? Karena dia adalah kekasih Allah. Tidak hanya berhenti di situ. Jibril alaihissalatu wassalam yang menjadi pimpinan para malaikat mengumumkan kepada seluruh malaikat yang ada pada saat itu dan memberitahu kepada seluruh malaikat pada saat itu
bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta kepada fulan bin fulan, maka seluruh malaikat yang ada harus mencintai dia. Ya ayyuhal malak, inna Allah ta'ala yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Wahai sekalian para malaikat, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan bin fulan. Maka kalian semua diperintahkan oleh Allah untuk cinta kepada dia. Maka Jibril alaihi salatu wassalam cinta kepada dia. Seluruh malaikat cinta kepada dia. Dan seluruh malaikat mengumumkan kepada makhluk-makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi untuk mencintai kekasih Allah. Itulah untuknya orang yang dicintai Allah. Dia akan dicintai Jibril, dia akan dicintai seluruh malaikat, dan dia akan dicintai seluruh makhluk ciptaan Allah. Maka ketika kita mengaku beriman kepada Allah, ketika kita mengaku memiliki kepahaman atas agama, kita pasti berusaha bagaimana kita mencintai Allah dan berusaha bagaimana kita dicintai oleh Allah. Karena itu adalah puncaknya. Kalau kita ingin hari ini mendapatkan ketenangan di hati kita, ingin mendapatkan keberkahan pada rezeki kita, ingin mendapatkan keamanan dalam kehidupan kita, ingin mendapatkan segala kebaikan, caranya bagaimana? Jadikan diri kita kekasih Allah. Karena ketika seorang hamba itu menjadi kekasih Allah dan dia berhasil mendapatkan Allah, maka hakikatnya dia berhasil mendapatkan segala kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Khalaqtus samawati wal ardh wa lam a'ya bi khalqihinna. Aku telah ciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, kata Allah dalam hadis qudsi. Dan sedikit pun aku tidak capek, sedikit pun aku tidak letih saat menciptakan itu semua, kata Allah. Afa'ya bi radhifataini laka. Apakah aku akan capek hanya untuk memberi makan kamu, wahai Allah? Khalaqtuka li'ibadati fala tawaf wa takafaltu 'alaika birizqi fala tad'u. Allah lanjutkan, kata Allah, aku ciptakan kamu untuk sungguh-sungguh beribadah kepada aku. Maka bersungguh-sungguhlah kamu, wahai hamba-Ku, saat beribadah. Dan aku telah menyempurnakan rezeki yang akan datang kepada kamu. Maka jangan kau habiskan hidup, umurmu, waktumu hanya untuk mengejar rezeki dan kamu bermain-main dalam ibadah. Di penghujung hadis qudsi tersebut Allah tutup dengan satu kalimat yang sangat indah. Apa kata Allah? Fa in wajadtani wajadta kulla syai'. Wa in faqadtani faqadta kulla syai'. Wahai hamba-Ku, kata Allah, kalau kamu berhasil mendapatkan aku, maka kamu akan berhasil mendapatkan segala kebaikan dunia dan akhirat. Tapi kalau ternyata kamu gagal mendapatkan aku, kata Allah, maka kamu hakikatnya gagal mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Maka orang yang beriman, dia pasti berusaha bagaimana mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Itu tujuan kita. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah itu sangat amat cinta kepada Allah. Dia betul-betul mencintai Allah. Dan dia betul-betul ingin berusaha mendapatkan cintanya Allah. Kalau kita tidak mau, kalau kita enggan untuk mencintai Allah dan dicintai oleh Allah, bagi Allah tidak ada masalah. Allah sedikit pun tidak rugi atas keputusan kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak
Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Wahai orang-orang yang beriman, andaikan kalian ini sepakat semuanya untuk tidak lagi mencintai Allah, andaikan kalian ini sepakat untuk jauh dari perintah Allah, durhaka kepada Allah, maksiat kepada Allah, murtad dari agama Allah, apa kata Allah? Fasawfa ya'ti Allahu biqaumin, maka Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk menggantikan kamu dengan kaum yang baru, dengan orang yang baru. Yang mana sifat orang-orang yang menggantikan kamu itu yuhibbuhum wa yuhibbun. Dia mencintai Allah dan mereka dicintai oleh Allah. Hari ini kebanyakan di antara kita berusaha mati-matian untuk mendapatkan cintanya makhluk, berusaha untuk mendapatkan cintanya seseorang, berusaha untuk mendapatkan cintanya si fulan, berusaha untuk mendapatkan cintanya seseorang, berusaha dengan segala cara. Bagaimana orang itu cinta dengan saya? Bagaimana si fulan itu cinta dengan saya? Tapi bagaimana usaha kita untuk mendapatkan cintanya Allah? Bagaimana usaha kita supaya kita mencintai Allah dan Allah mencintai kita? Apakah kita sudah buat satu usaha supaya kita ini menjadi kekasih Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala mengancam, marah kepada seseorang yang berusaha untuk mencintai selain Allah dan dia tidak mencintai Allah sebagaimana mestinya. Allah Subhanahu wa taala marah kepada seseorang yang mencintai selain Allah lebih dibandingkan cinta dia kepada Allah. Tidak boleh. Allah murka. Bahkan Allah katakan, qul in kana ma'ba'u, katakan andaikan bapak-bapak, wa abna'ukum, dan anak-anak, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kamu, wa azwajukum, dan istri-istri kamu, wa ashiratukum, dan kerabat dekat kamu, wa amwalun tarafumuha, dan harta benda yang kamu kumpulkan, wa tijaratun tahsawna kasadah, dan perdagangan yang kamu takut kerugiannya, wa masakinu tardawna, dan tempat tinggal yang indah, yang cantik, yang kamu suka dengannya. Ini 8 perkara. Kata Allah, apabila 8 perkara tersebut ahabba ilaikum minallahi wa rasul, apabila 8 perkara ini ternyata lebih kamu cintai dibandingkan cintamu kepada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabili, dan ternyata 8 perkara itu lebih kamu cintai dibandingkan cintamu kepada perjuangan agama, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan kepada kamu, dan sekali-kali Allah tidak akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang fasik. Allah marah, Allah murka kepada seseorang yang melebihkan cintanya kepada selain Allah dibandingkan cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seharusnya seseorang yang mengaku beriman kepada Allah itu cintanya kepada Allah melebihi segala-galanya. Cintanya kepada Rasul melebihi segala-galanya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman dia sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mengaku diri kita cinta kepada Allah,
Maka kita harus bisa membuktikan apa buktinya kalau kita cinta kepada Allah. Karena yang namanya cinta itu bukan hanya sekedar perkataan saja. Cinta itu harus kita buktikan dengan perbuatan. Likulli haqqin haqiqah wa ma haqiqatu ma takun. Sesuatu yang hak, sesuatu yang benar itu ada bukti. Kamu mengatakan dirimu cinta kepada Allah, apa buktinya? Apakah cintamu kepada Allah hanya sekedar ucapan saja? Tidak. Cinta kita kepada Allah harus kita buktikan dengan perbuatan, dengan sikap kita sehari-hari. Di antara tanda orang yang cinta kepada Allah, dia siap berkorban untuk agama. Dia siap meluangkan waktunya. Dia siap mengorbankan hartanya. Dia siap berletih-letih untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda seseorang yang cinta kepada Allah. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah Habibullah, kekasih Allah. Orang yang paling dicintai oleh Allah. Apa sebabnya? Apa sebabnya Nabi menjadi Habibullah, kekasih Allah? Apa sebabnya Nabi menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul? Sebabnya adalah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sosok manusia, seseorang yang sangat dan amat menyintai umat. Karena cinta Nabi kepada ini umat sehingga Allah jadikan beliau kekasih Allah. Inna Allaha yuhibbu kulla qalbin azim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai seseorang yang apabila di hati orang tersebut ada rasa cinta kepada umat. Rasa cinta Nabi kepada umat sangat mendalam. Siang dan malam Nabi berpikir keselamatan umat. Nabi tidak nyenyak ketika tidur. Nabi tidak kenyang ketika makan. Hari-hari dialami oleh Nabi semua itu karena risau dan pikirnya kepada umat. Pengorbanan dan pengorbanan dibuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demi cinta dia kepada umat. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wallahi, laqad udhitu fillah ma lam yu'dha. Demi Allah, aku Muhammad telah mengalami penderitaan yang amat dan sangat, yang mana tidak akan ada seseorang Nabi yang mendapati penderitaan lebih daripada penderitaan yang pernah aku dapati. Coba bayangkan, dia adalah kekasih Allah, dia adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tapi begitu besar pengorbanan yang dibuat oleh Nabi, begitu besar pengorbanan yang diterima oleh Nabi demi cinta Nabi kepada ini umat. Harta yang dimiliki oleh Nabi habis untuk perjuangan agama, sehingga datang satu masa baginda Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dimakan, sudah tidak punya apa-apa lagi untuk mengganjal perutnya karena lapar. Kemana hartanya? Habis digunakan untuk berdakwah, memikirkan umat, menyelamatkan manusia. Jangan sampai manusia masuk neraka. Bagaimana manusia masuk ke dalam surganya Allah? Bagaimana manusia selamat dunia dan akhirat? Sehingga suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke rumah Nabi.
Didapati pada saat itu Nabi sholat dalam keadaan duduk. Maka Sayyidina Umar heran dengan apa yang dilihatnya. Dia bertanya, "Alaka tusalli jalisan, fama asabaka ya Rasulullah?" Aku melihat engkau sholat dalam keadaan duduk, apa yang sedang menimpaku saat ini ya Rasulullah? Maka Nabi katakan, "Asabani al-ju' ya Umar, saat ini aku sangat lapar ya Umar. Aku tidak punya sesuatu untuk mengisi perutku ya Umar, sehingga aku tidak mampu berdiri mengerjakan sholat." Maka Umar bin Khattab tidak tahan melihat keadaan Nabi seperti ini. Umar pun menangis melihat keadaan Nabi seperti ini. Maka Nabi melihat tangisan Umar. Beliau mengatakan, "Ya Umar, la tabki, wahai Umar, jangan kau menangis. Jangan kau ragu dengan janji Allah ya Umar. Fa inna syiddatal hisab yaumil qiyamah lan tusibul ja'i idza ihtasabahu fid darid dunya." Wahai Umar, ketahui bahwa seseorang yang mau berlapar-lapar di dunia karena Allah, dia tidak akan terkena kerasnya hisab di akhirat nanti. Pikiran Umar dibawa oleh Nabi ke akhirat. Kerisauan Umar bin Khattab dibawa oleh Nabi ke akhirat. Seakan-akan Nabi menerangkan kepada Umar bin Khattab bahwa dunia adalah sementara, akhirat kekal abadi selama-lamanya. Seseorang yang menunjukkan cintanya kepada Allah di dunia, maka dia akan dicintai oleh Allah di dunia dan di akhirat. Seseorang yang telah membuktikan cintanya kepada Allah, mau berkorban karena dia cinta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memutuskan bahwa dia kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi SAW sampaikan itu kepada Umar bin Khattab, maka Umar mulai gembira, tambah yakin, karena sabda Nabi SAW. Itulah bukti bahwa seseorang yang mengaku cinta kepada Allah, dia siap berkorban. Ketika dipanggil oleh Allah, dia mendatangi panggilan Allah. Kenapa? Karena dia cinta Allah. Ketika dibicarakan kebesaran Allah, orang-orang yang cinta Allah, dia mendengarkan dengan baik, membuka telinganya, membuka hatinya, membuka matanya. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Tanda orang-orang beriman yang cinta kepada Allah, ketika didengarkan disebut nama Allah bergetar hatinya. Dan ketika dibacakan firman-firman Allah bertambah iman. Kenapa bertambah imannya? Karena dia mencintai Allah. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar. Untuk bersabar ketika kita duduk bersama orang-orang yang sedang mengingat Allah. Ketika kita duduk bersama kekasih Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Sabarkan diri bersama orang-orang yang sedang mengingat Allah di waktu pagi dan petang. Wala ta'du 'ainaka anhum. Jangan kau palingkan wajahmu dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya. Gara-gara kamu melirikkan matamu atas perhiasan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Dan jangan kau palingkan wajahmu dari orang-orang yang mengingat aku. Jangan kau ikuti orang-orang yang telah lalai hatinya dari mengingat Allah. Wattaba'a hawahu, karena mereka itu hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Wa kana amruhu furuta, padahal urusan mereka itu sia-sia belaka. Itulah sifat orang yang beriman. Senang ketika disebut nama Allah. Sebagaimana cintanya Amrul Qais kepada kekasihnya yang bernama Laila. Sampai-sampai ketika dia masuk ke kotanya Laila,
dia mencium pintu tembok yang ada di kota itu. Sampai-sampai orang mengatakan ini gila. Kenapa dia mencium pintu dan tembok yang ada di kota itu? Ternyata dia katakan, apa kata dia? Amurru ala diyari lain. Uqabbilu dal jidar wa dal jidar wa ma hubbu diyar saqafna qalbi walakin hubbu man sakana diyar. Tatkala aku lewati kotanya Laila, aku cium setiap pintu dan tembok yang ada di kota itu. Bukan pintu dan tembok yang membuat aku cinta, tapi karena adanya seseorang yang bernama Laila yang aku cintai tinggal di kota itu, sehingga setiap benda yang ada di kota itu ikut aku cintai. Begitulah seseorang yang mengaku cinta Allah. Seseorang yang mengaku cinta Allah, dia pasti cinta dengan rumah Allah. Seseorang yang mengaku cinta Allah, dia pasti cinta dengan firman-firman Allah. Seseorang yang mengaku cinta Allah, dia pasti cinta dengan menyebut nama-nama Allah. Dia pasti cinta dengan majelis-majelis yang dibicarakan kebesaran Allah. Kenapa? Karena dia cinta Allah. Itulah bukti bahwa seseorang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Likulli haqqin haqiqah wa ma haqiqatu ma takun. Sesuatu yang hak, yang benar ada bukti. Kita mengatakan cinta Allah dengan lisan kita, apa buktinya? Apa buktinya kalau kita cinta kepada Allah? Sehingga dikatakan tu'sil ilaha wa anta tudhir hubba. Wa hadha la'amri fil fi'ali badi'. Law kana hubbuka sadiqan la ata'ta. Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Badan kamu, jasad kamu, hari-hari maksiat kepada Allah. Mata kamu melanggar aturan Allah. Kaki kamu melanggar ke tempat maksiat. Tangan kamu memegang sesuatu yang haram. Pikiran kamu, hati kamu, hari-hari berbuat dosa. Tapi lisanmu mengaku cinta kepada Allah. Tu'sil ilaha wa anta tudhhiru. Badan kamu maksiat kepada Allah, tapi lisanmu mengatakan kau cinta Allah. Lau kana hubbuka shadiqan la'ata. Andaikan cintamu kepada Allah itu benar, maka pasti dan pasti kau akan taat kepada Allah. Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Karena seseorang yang mencintai itu pasti dia akan taat kepada siapa yang dia cintai. Orang yang mencintai Allah pasti dia taat kepada Allah dan tidak mungkin dia maksiat kepada Allah. Itu tanda kita cinta kepada Allah. Maka salah satu bukti kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, kehidupan kita ini mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti bahwa kita cinta Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, andaikan kamu mencintai Allah, kamu ngaku cinta Allah, kamu merasa dirimu cinta Allah, apa kata Nabi? Fattabi'uni. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan itu. Fattabi'uni, ikuti aku. Yuhibbukumullah. Ikuti Nabi Muhammad SAW, maka kamu akan menjadi kekasih Allah. Kalau kamu berusaha mengikuti Nabi Muhammad SAW, bukti cinta kamu kepada Allah, maka saat itu kamu akan dijadikan kekasih Allah. Kalau sudah jadi kekasih Allah, sudah selesai. Gak perlu bingung, gak perlu risau, gak perlu repot. Kenapa? Karena dia sudah menjadi kekasih Allah. Dari mana dia jadi kekasih Allah? Karena perilaku, amalannya, gerak-geriknya disandarkan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW.
La yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Apabila hambaku, kata Allah dalam hadis qudsi, apabila hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepada aku dengan amalan-amalan sunnah, apabila hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepada aku dengan amalan-amalan sunnah, artinya apa? Pagi hari dia berusaha hidup dengan sunnah Nabi, siang hari berusaha hidup dengan sunnah Nabi, muamalahnya, muasyarahnya, akhlaknya, ibadahnya, la yazalu abdi, terus berterus. Setiap saat, dimanapun dia berada, dia pegang sunnah Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti dia hanya duduk di rumah, tidak bekerja, bukan. Dia menjalani aktivitas sebagaimana biasa. Tapi setiap aktivitasnya digandengkan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Apabila seseorang mampu melakukan itu, la yazalu abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibba. Ketika hambaku selalu dan senantiasa mendekatkan diri kepada aku dengan amalan sunnah, maka aku akan putuskan bahwa dia kekasih aku. Wa idza ahbabtuhu, dan ketika dia menjadi kekasihku, kata Allah, aku akan menjadi tangannya yang mana dia menggenggam sesuatu dengan genggaman. Dia akan memandang sesuatu dengan pandangan. Dia akan mendengar sesuatu dengan pendengaran. Dan ketika dia minta sesuatu, pasti aku beri. Ketika dia berlindung atas sesuatu yang dia takutkan, pasti aku lindungi dia. Kenapa? Karena dia adalah kekasih. Maka insya Allah, marilah sama-sama di sisa-sisa kehidupan kita yang singkat ini, kita jadikan diri kita kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan siap berkorban untuk agama Allah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan putuskan bahwa kita adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita siap berkorban diri dan harta kita untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah. Insyaallah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi